Seringkali kita ini tidak ikut berpolitik, tapi dalam doa berpolitik karena Anda menjagokan satu orang tertentu jadi presiden. Itu namanya berpolitik dalam doa. Pak, apakah itu boleh? Ya boleh aja, cuman apakah bermanfaat itu masalah lain, saudara ya. Saya rasa begini, kalau panggilan kita ditempatkan dalam pemerintahan, Tuhan akan beri Anda hikmat, Tuhan akan beri Anda kesempatan, akan diberi juga akan kemampuan untuk bisa menyatakan akan hati Tuhan lewat posisi saudara. Tapi kalau Anda sebagai pribadi, saudara berdoa datang ke Tuhan, ya kecuali Tuhan berkata, oh kamu doakanlah supaya si A jadi presiden. Nah, Anda doakan itu betul. Tapi kalau berdasarkan keinginan, lalu kita berkata, Tuhan aku minta ini jadi presiden. Itu sudah berpolitik di dalam doa. Dan apa masalahnya saudara? Saya perhatikan banyak orang Kristen lupa bahwa Ahasveros bukan raja Kristen. Darius, Nebukadnezar juga bukan raja Kristen. Artasasta juga bukan raja Kristen. Saul malah katanya menyembah Allah Yehova. Tapi kita melihat bahwa sebetulnya banyak orang begini, saudara. Masalahnya apa? Begini, saudara. Banyak orang berpolitik dalam doa karena sebetulnya mereka ingin kepentingannya itu diperhatikan dan didahulukan. Lalu orang Kristen berpolitik dalam doa dengan harapan, oh kalau si ini jadi presiden, kita gereja enak, Kristen akan enak, ya kan? Itu kan menurut saudara dan saya, secara pandangan manusia. Tapi yang ngerti dalam hati itu siapa? Kan Tuhan. Ya kan? Dan yang kedua, kita menilai orang kan berdasarkan track recordnya dia. Tapi kita nggak pernah ngerti kelak ke depannya kan seperti apa. Dan orang itu berubah dengan cepat sekali. Jadi kemarin beberapa hari yang lalu di kantor, saya bicara dengan beberapa staff dan lagi ngomong-ngomong soal itu, saya berkata gini loh, yang penting buat kita itu sebetulnya kalau kita bukan seorang politikus, tidak ditaruh Allah di situ, ya sudah, jangan berpolitik di dalam doa. Kalau sembahyang, nyerah dengan Tuhan itu nyerah betul. Ya kan? Sebab siapapun yang Anda pilih, kelihatannya hari ini baik. Tapi kelak ke depan, siapa yang bisa ngerti sebetulnya apa yang bakal terjadi? Dan siapapun yang memerintah, saudara sekalian, Anda harus lihat satu hal ini. Ini fakta kenyataan. Saya mau ajak Anda lihat dulu Kisah Rasul sebentar lah. Supaya lebih jelas ya. Kisah Rasul pasal yang terakhir. Lihat pada ayat 17 mulai. Ini percakapan Paulus dengan orang-orang Yahudi di kota Roma sebetulnya. Kisah 28 ayat 17, 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi. Dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini. Akan tetapi mereka berkata kepadanya, kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Lalu perhatikan ini pernyataan mereka. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu. Sebab tentang mazhab ini itu artinya apa saudara? Kekristenan. Ya. Sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat apa? Perlawanan. Jadi di mana-mana pun. Anda bilang di Amerika merdeka, bohong. Banyak negara bagian di Amerika yang melarang Alkitab dalam sekolah, melarang doa waktu pembukaan. Tapi mereka mengajar akan New Age,
mengajar yoga, meditasi. Beberapa banyak negara bagian melarang Alkitab tidak boleh dibawa dalam sekolah. Tidak boleh ada doa dalam sekolah. Sampai beberapa pelajar itu mereka buat movement yang namanya menuju ke tiang bendera, itu nama gerakannya. Jadi begitu ada waktu off libur mereka atau waktu istirahat ya mereka ya, udah pada lari ke tiang bendera, ngapain? Sembayang. Jadi kumpulnya orang-orang Kristen di sekolah itu di mana? Di tiang bendera. Karena memang dilarang, gurunya nggak boleh ngomong soal Injil, ngomong Yesus nggak boleh di Amerika. Tapi aborsi dilegalkan, yoga, meditasi, New Age dipraktekkan di sekolah. Sampai begitu banyak hal yang mengerikan terjadi di banyak sekolah di Amerika hari-hari ini. Yang namanya negara yang ngakunya banyak orang Kristennya. Jadi di mana-mana saudara, kalau Anda perhatikan di mana-mana pun selalu mendapat perlawanan, pertentangan. Jadi rileks saja. Yang kita doakan adalah biar kehendak Tuhan yang sempurna yang jadi. Jadi jangan berpolitik. Nanti Anda pulang Jakarta pakai kaos merah, kaos hijau, kaos kuning. Jangan pakai School of X saja saudara. Tidak usah berpolitik dalam doa. Serahin semua ke Tuhan. Kalau Allah tempatkan Anda kelak jadi politikus, jadi ketua MPR, jadi presiden, jadi wakil presiden. Satu ingat teman-temanmu, jadikan menteri semua kalau perlu. Menteri agama banyak di sini. Yang kedua saya yakin Allah akan berikan Anda anugerah untuk bisa saudara mengerjakan bagian Anda dengan sebaik-baiknya. Amen saudara. Oke, bukan politik yang saya ingin sampaikan hari ini, tapi mari kita buka firman Tuhan. Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal yang ketiga, ayat 13 dan ayat yang ke-14. Filipi pasal 3, ayat 13 dan ayat yang ke-14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, saya dapat ayat ini sebenarnya beberapa waktu yang lalu. Saya diundang oleh sebuah badan yayasan, saudara. Ini yayasan bagus sekali, yayasan misi. Dan mereka itu punya beban untuk memberikan bantuan keuangan kepada hamba-hamba Tuhan desa, guru-guru agama Kristen di desa-desa. Mereka bantu dengan cukup baik. Satu orang dapat 100 sampai 200 ribu kalau nggak salah. Dan mereka sudah punya cabang di banyak tempat, dan mereka bergerak dengan cukup agresif. Ada member, ada keanggotaan dari berbagai macam gereja terlibat di dalamnya. Nah, pada waktu itu mereka ada acara meeting untuk member mereka, rutinnya setiap sekian bulan sekali. Saya diundang untuk bicara. Saya berdoa, Tuhan berkata, layani mereka. Nah, pada waktu saya berdoa menyiapkan firman, saya tanya Tuhan, apa yang Engkau ingin sampaikan? Roh Kudus berbicara akan ayat ini kepada saya, tapi saya membaca dari terjemahan yang lain. Nah, kalau Anda mempunyai The Living Bible, ada satu kalimat yang Paulus katakan di sini. Dia berkata begini, I am bringing all my energies to bear on this one thing. Dia berkata, aku membawa semua energiku untuk aku bisa menanggung akan satu hal ini saja. Kata kuncinya adalah kata one thing. Nah, waktu saya baca ayat ini, Roh Kudus berkata, beritahu kepada anak-anakku untuk kenal yang namanya punya fokus dalam pelayanan. Paulus berkata, aku membawa seluruh energiku. I am bringing all my energies. Aku kumpulkan semua energi kekuatanku semuanya. To bear on this one thing. Supaya untuk satu hal ini saja. Ini namanya fokus, saudara. Mari belajar, kelak kalau Anda memulai sesuatu pelayanan, belajar untuk punya fokus yang tajam dalam ministry. Semakin banyak hal yang kau kerjakan serentak, semakin tumpul. Tapi semakin tajam, Anda akan makin dipakai Tuhan luar biasa. Tajam. Saya masih ingat akan perkataan Brother Andrew beberapa waktu yang lalu. Dia belum bisa datang ke Indonesia, masih sedih karena
Pak Samuel Elkanah, satu-satunya sahabat yang dia punya di Indonesia sudah dipanggil pulang. Dia belum tega melihat Taman Getsemani tanpa Bapak Samuel Elkanah almarhum. Orangnya baik sekali, kalau Anda kumpul dengan dia, Anda akan ketemu orang aneh, saudara. Cara pandangnya aneh. Dia ini dekat dengan para pemimpin Hamas di Palestina. Tahun lalu dia kenalan dengan Gus Dur, salah seorang calon presiden hari ini. Ya. Dia kenal dengan Gus Dur. Gus Dur ini kumpulannya dengan jenderal-jenderal dan para pemimpin Israel. Ini juga aneh modelnya kan saudara. Aneh ketemu aneh itu bagus sekali. Dan lalu mereka sepakat, kelak mungkin belum kesampaian, ingin ke Israel sama-sama. Brother Andrew akan dikenalkan kepada para pemimpin Israel. Gus Dur yang pemimpin NU akan dikenalkan oleh Brother Andrew yang pendeta kepada pemimpin Hamas Palestina. Jadi barter kenalan saudara. Nah orang ini Andrew pernah berkata bagus sekali. Kalau Anda ngomong dengan dia itu mirip dengan Anda dengerin Ed Cole gitu ya, tapi dia coba dengan bahasa yang lebih simple dan dia berkata begini. Saya melihat ini yang selalu dibuat oleh setan. Dan kalau tidak hati-hati, kita bisa mendadak jatuh karena ketenaran kita. Dia berkata begini. Ada orang yang Kristen ya, yang pertama kali melayani Tuhan, fokusnya tajam sekali. Jelas sekali dia ngerti apa yang harus dia buat. Lalu karena ketajaman fokus yang begitu bagus, membuat dia berkembang. Luar biasa. Dia dapat yang namanya promosi di sini. Promosi Tuhan. Yang dikerjakan begitu baik, hasilnya melimpah, berbuah begitu banyak, dia terima promosi Tuhan. Naik saudara. Ketika dia makin terkenal, lalu orang semua kan ngerti ini orang luar biasa. Misalnya saya beri contoh aja ya misalnya. Saudara melayani para pemulung misalnya ya. Pemulung ini adalah ministry pemulung. Saudara bisa terkenal sekali karena ngurusi pemulung ini. Karena 3 pemulung yang Anda layani jadi jutawan. Misalnya ya kan. Mereka ada ribuan yang terima Tuhan. Kalau mereka kebaktian pakai ember, pakai apa, dan nyanyiannya begitu, dan itu memberikan satu kor yang luar biasa. Lalu orang berkata, wah luar biasa orang ini. Dari 3-4 pemulung, sekarang jadi ribuan pemulung dimenangkan. Dan itu Anda terkenal sebagai pendeta pemulung, saudara. Pendetanya para pemulung, bukan pendeta pemulung. Kalau pendeta pemulung suka ngambilin miliknya orang lain yang dibuang. Tapi ini pendetanya pemulung, Anda akan luar biasa. Nah, setelah itu, apa yang terjadi? Ini yang pasti dan selalu terjadi. Saudara akan diundang ke berbagai gereja. Untuk apa? Khotbah, bersaksi, ya kan? Anda akan juga mulai keliling di gereja-gereja. Bukan hanya di antara pemulung Anda terkenal, lalu Anda terkenal di antara gereja-gereja. Anda dipanggil, setiap kali Anda khotbah itu menggerakkan hati orang. Sehingga orang membuang barang-barang yang masih bagus supaya diambili pemulung, misalnya begitu ya. Jadi Anda dipakai Tuhan luar biasa di sini, menggerakkan hati banyak orang. Lalu Anda akan diundang oleh kelompok-kelompok pengusaha yang merasa terusik hatinya melihat akan penderitaan orang-orang lain. Anda akan diundang dalam dinner meeting mereka. Anda akan terkenal sekali. Lalu Anda akan diundang dalam berbagai seminar. Anda akan jadi pembicara yang memberikan akan keynote. Apa itu? Catatan kunci untuk orang-orang bisa mengerti ini prinsipnya apa. Orang belajar. Pengusaha, gereja, seminar-seminar akan mulai mengundang saudara. Lalu orang akan menawari Anda untuk melakukan proyek-proyek lain. Disitulah Anda akan diomongin begini, Pak, kalau pemulung aja kan kurang. Mestinya Pak, ini harus membuat namanya koperasi pemulung. Lalu kemudian kita harus punya training, tempat training Pak. Harus ada tempat training. Nah kalau training kan kita mesti bangun asrama. Lalu kemudian kita perlu juga Pak, karena pemulung itu kan banyak yang punya anak. Kita harus bangun klinik, melahirkan. Nah kalau anaknya makin gede kita perlu sekolah. Kita perlu bangun sekolah.
Klinik jadi besar, jadi rumah sakit di sini. Lalu kalau rumah sakit kita perlu sekolah perawat. Nah sekolah ini kita harus mulai dari SD Pak. Tapi kita kan butuh dana, jadi perlu penggalangan dana. Kita perlu kumpulkan para pengusaha untuk dukung ini semua. Nah ini perlu kepanitiaan dan sebagainya. Nah karena banyak hal Pak, kita perlu kantor. Dengan segala perlengkapannya. Ya toh? Lalu bagaimana para pemulung ini jadi modern Pak? Kita perlu belikan truk sampah. Berkaitan dengan dana Pak, sebetulnya ada hal yang bagus di sini. Kalau para pemulung tidak membuang sampah di tempatnya pemerintah, tapi kita bisa recycle, ada limbah yang kita sediakan untuk sampah, lalu kita olah kembali, pengolahan limbah. Ini perlu teknologi Pak, kita perlu menyekolahkan orang ke luar negeri. Tapi untuk itu para pemulung harus belajar itu bahasa Inggris dan Mandarin. Karena Yesus ngomongnya bahasa Mandarin Pak. Lihat, saya bisa teruskan 3 jam loh saudara. Dari satu fokus, dia kelabaan dengan ini saudara. Lalu dari sini, dia akan turun di sini. Dan ini beberapa hamba Tuhan saya kenal, ngalami kayak begini. Tajam di satu sebelumnya, dari paket Tuhan luar biasa. Kong Hee pernah berkata begini, ketika dia buat pastor school tahun lalu. Saya nggak tahu apakah ini benar atau tidak, tapi dia berkata begini. Pendeta, ya, yang sudah cenderung networking, sebetulnya sudah mentok ya. Sudah sampai kepada puncaknya, stuck, tidak bisa berkembang lagi. Sudah sampai di ceiling, gak bisa naik lagi. Terus melebar, networking. Nanti akhirnya, yang dia gembalakan nih, bukan tambah baik, tambah turun. Oleh karena apa? Energinya habis untuk hal-hal begini. Pak, kan kita akan tubuh Kristus satu. Ya. Tapi sebetulnya yang menyatukan itu kepala, bukan kita. Saling mencoba menyatukan. Kita belajar mengikuti akan gerakan roh Tuhan untuk bersama-sama. Tetapi jangan sampai kehilangan fokus. Saudara tidak akan dihakimi berdasarkan kerjasamamu dengan orang lain. Atau apa yang orang lain kerjakan yang kau bantu. Engkau akan dilihat berdasarkan kepercayaan apa yang sudah diberikan kepada saudara. Begitu Anda terlalu banyak networking, rapat sini, rapat itu, panitia ini, pengurus ini, pengurus ini, pengurus ini. Biasanya di dalam sendiri, dia sudah tidak tahu mesti berbuat apa. Lalu, waktu tenaga masih banyak, dia mulai melebar kanan kiri. Seperti sebuah gelas, saudara. Kalau Anda isi air, selama belum penuh, dia akan naik. Betul nggak? Arahnya naik. Begitu penuh, kemana arahnya? Ke samping, lalu bawah. Paulus berkata, I'm bringing all my energies to bear on this one thing. Satu. Belajar untuk fokus. Kalau sudah, biasanya orang tidak bisa langsung ngerti ya, ada yang langsung tahu. Tapi kalau Anda belum ngerti apa yang harus engkau kerjakan, coba belajar untuk lakukan apa yang engkau rasa Tuhan bawa. Sampai engkau menemukan satu hal yang engkau berkata, ini loh yang Tuhan mau. Fokus ke itu saja. Lihat hasilmu akan luar biasa. Dan kelak ketika engkau makin berkembang, sudah nggak tahu apa-apa, kalau engkau malah kemudian networking, engkau habiskan energimu sebetulnya, lalu kemudian engkau akan turun lagi. Pasti drop, saudara. Jadi jangan sampai fokus kita ini hilang. Dalam kaitan dengan fokus ini, Anda harus mengerti, Tuhan tidak pernah memanggil kita untuk memenuhi semua kebutuhan.